Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang menghususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutammimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari ilmu nahwu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode yang ketujuh ini yaitu mengenai mabni dan mu'rob beserta jenis-jenisnya pada kalimah-kalimah fi'il. Al-mabniyu wal mu'robu minal af'ali. Lafaz mabni dan mu'rob dalam kalimah fi'il. Wal fi'lu dorabani. Pada fi'il terdapat dua macam ataupun dua jenis. Mabniun, yang pertama berjenis mabni, wahuwal aslu, dan ini adalah asal pondasinya. Maksudnya, mayoritas dari kebanyakan lafaz fi'il berjenis mabni, alias tetap bentukan akhiran lafaznya. Wa mu'robun. Yang kedua yaitu jenis mu'rob, wahuwal far'u, dan ini adalah cabangnya. Maksudnya, minim sekali lafaz fi'il yang berjenis mu'rob atau dapat berubah bentukan akhiran lafaznya. Hal ini berkebalikan dengan kalimah isim, yang dimana jenis mu'rob adalah asal pondasinya, dan jenis mabni adalah cabangnya. Seperti yang kita lihat diagram di layar, di mana kalimat isim dan fi'il sama-sama memiliki kesamaan jenis dalam susunan bentukan akhir lafaznya, yaitu mu'rob dan mabni. Namun yang membedakan adalah asal pondasi dan far'i cabangnya saja yang saling berkebalikan satu sama lain. Wal mabniyu naw'ani. Dan mabni pada kalimah fi'il ini terbagi ke dalam dua kelompok. Ahaduhuma, kelompoknya yang pertama, al-fi'lul madi, yaitu kelompok fi'il madi. Wabina'uhu 'alal fathi. Fi'il madi ini dimabnikan di atas harokat fathah. Illa idza tasala bihi wawul jama'ati fayudhammu. Kecuali bila fi'il madi tersebut bersambung dengan wawu domir jamaah atau wawu yang menunjukkan kepada kata ganti jumlah jama', sehingga dimabnikannya dengan harokat dhammah. Nahu dorobu. Contohnya seperti pada lafaz dorobu, mereka telah memukul. Awit tasola bihi domiru rof'in mutaharrikun fayusakkanu. Atau fi'il madi tersebut bersambung dengannya domir rofa yang berharokat, sehingga huruf terakhir dari fi'ilnya tersebut harus disukunkan. Nahu dorobetu. Contohnya seperti pada lafaz dorobetu, saya telah memukul. Wadorobena, dan pada lafaz dorobena, kami telah memukul. Kesimpulan dari kelompok yang pertama ini bahwa bentukan asal dari setiap lafaz fi'il madi
selalu mabni berakhiran harokat fathah, baik itu fi'il sulasi maupun fi'il rubai, baik itu mujarrod ataupun mazid. Akhiran lafaznya selalu bisa dipastikan adalah berharokat fathah. Contohnya seperti pada lafaz fi'il sulasi mujarrod seperti kataba yang bermakna menulis. Kemudian contoh fi'il rubai mujarrod yaitu jamharo yang bermakna mengumpulkan. Lalu contoh pada fi'il sulasi mazid yaitu farroha yang maknanya menggembirakan. Kemudian contohnya yang terakhir dari fi'il rubai mazid yaitu tadahroja yang bermakna berguling. Kita perhatikan keempat contoh lafaz ini dari fi'il sulasi mujarrod kataba hingga fi'il rubai mazid tadahroja, kesemua akhirannya mabni berharokat fathah. Kondisi mabni dengan fathah ini dapat dikecualikan jika lafaz fi'il madinya tersebut tersambung dengan huruf yang menunjukkan kepada kata ganti. Di antara salah satunya seperti huruf wawu dhamir jamaah yang digunakan untuk menunjukkan kata ganti pihak ketiga laki-laki berjumlah jamak ataupun banyak. Contohnya seperti pada lafaz fi'il madi nasoru. Pada contoh ini akhiran lafaz fi'il madinya tersebut dibaca dengan harokat dhammah, bukan lagi mabni dengan harokat fathah. Dikarenakan akhiran lafaz fi'ilnya tersebut tersambung dengan huruf wawu dhamir jamaah yang merubah bentukan akhiran lafaz fi'ilnya. Kemudian dikecualikan juga jika fi'il madi tersebut bersambung dengan huruf nun dhamir jamaah yang digunakan untuk menunjukkan kata ganti pihak ketiga perempuan berjumlah jamak ataupun banyak. Contohnya seperti pada lafaz nasorna. Pada contoh ini akhiran lafaz fi'il madinya dibaca dengan sukun, bukan lagi mabni dengan harokat fathah. Dikarenakan akhiran lafaz fi'ilnya tersebut tersambung dengan huruf nun dhamir jamaah yang merubah bentukan akhiran lafaz fi'ilnya. Kemudian dikecualikan juga jika fi'il madinya tersebut bersambung dengan huruf ta' dhamir yang digunakan untuk menunjukkan kata ganti pihak kedua laki-laki. Istilahnya mukhotob muzakkar, baik untuk mufrad, musanna, dan jama'. Seperti pada lafaz nasortah, nasortuma, dan nasortum. Kemudian dikecualikan juga jika fi'il madinya tersebut bersambung dengan huruf ta' dhamir yang digunakan untuk menunjukkan kata ganti pihak kedua perempuan. Istilahnya mukhotob mu'annas, baik itu untuk yang mufrad, musanna, dan jama'. Contohnya seperti pada lafaz nasorti, nasortuma, dan nasortunna. Lalu dikecualikan juga jika fi'il madinya tersebut bersambung dengan huruf ta' dhamir mufrad yang digunakan untuk menunjukkan kata ganti pihak pertama tunggal, baik itu laki-laki maupun perempuan. Istilahnya mutakallim mufrad, seperti pada lafaz nasortu. Dan yang terakhir dikecualikan juga jika fi'il madinya tersebut bersambung dengan huruf nun dhamir jamaah yang digunakan untuk menunjukkan kata ganti pihak pertama jama', baik itu laki-laki maupun perempuan. Istilahnya mutakallim jama'. Contohnya seperti pada lafaz nasorna. Dan dari semua ini jika kita perhatikan ke semua contoh lafaz fi'il madi tadi yang tersambung dengan huruf yang menunjukkan isim dhamir, keadaan akhir lafaz fi'ilnya tidaklah lagi mabni berharokat fathah, melainkan akhirannya tersebut
bertanda sukun alias dimatikan huruf terakhirnya. Dan sebagai tambahan dari materi mabni pada fi'il madi ini adalah jika lafaz fi'il madinya tersebut berasal dari bentukan bina nakis ataupun fi'il mu'talam, maka akhiran lafaznya tersebut bisa saja tidak berharokat, alias huruf akhirannya tidak mabni berharokat fathah. Karena bina nakis merupakan lafaz fi'il yang pada huruf lam fi'ilnya merupakan huruf illat, seperti huruf alif, wawu, ataupun huruf ya. Sehingga akhiran lafaz pada huruf lam fi'ilnya tersebut tidaklah berharokat. Contohnya seperti pada lafaz goza dan saro. Di dua contoh lafaz ini kita perhatikan pada huruf terakhirnya tidaklah mabni berharokat fathah. Karena kedua contoh lafaznya berakhiran huruf illat yang tidak bisa menerima harokat. Lafaz fi'il yang kondisinya seperti ini hanyalah sebagian mayoritas dari fi'il bina nakis, yang biasanya berasal dari fi'il sulasi mujarrad berwazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'alu. Karena sebagian kecil fi'il nakis lainnya yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad berwazan fa'ila yaf'alu dan fa'ula yaf'ulu, pada huruf terakhirnya masih mabni berharokat fathah. Walaupun huruf yang terakhirnya yang berada di posisi lam fi'il adalah merupakan huruf illat. Contohnya seperti pada lafaz rodiya dan sarwa. Di dua contoh lafaz fi'il madi ini kita perhatikan pada huruf terakhirnya masih mabni berharokat fathah. Kendati huruf yang terakhirnya merupakan termasuk ke dalam huruf illat. Wasani fi'lul amri. Dan jenis yang kedua yaitu fi'il amr. Wabina'uhu ala sukuni. Fi'il amr dimabnikan di atas sukun. Nahwu idrib. Contohnya seperti pada lafaz idrib, pukulah olehmu laki-laki tunggal. Wadribna, dan pada lafaz idribna, pukulah oleh kalian para wanita. Illa idza tasala bihi domiru tasniyatin. Hal ini dikecualikan jika fi'il amrnya tersebut bersambung dengan domir tasniyah atau kata ganti yang menunjukkan kepada dua orang. Au domiru jam'in mudzakkarun, atau fi'il amrnya tersebut bersambung dengan domir jamak muzakkar atau kata ganti jamak untuk laki-laki. Au domirul muannasatil mukhatabah, atau fi'il amr tersebut bersambung dengan domir muannas mukhatabah, yaitu kata ganti lawan bicara perempuan. Fa'ala hadzfin nuni, sehingga dengan begitu dihilangkan huruf nunnya. Nahwu idriba. Contohnya seperti pada lafaz idriba, pukulah oleh kalian wahai dua orang. Wadribu, dan lafaz idribu yang bermakna pukulah oleh kalian wahai para laki-laki. Wadribi, dan lafaz fi'il amr idribi yang maknanya adalah pukulah oleh kamu wahai seorang wanita. Wa illal mu'talla, dan bisa juga dikecualikan mabninya jika fi'il amr tersebut berakhiran huruf yang mu'tal, alias ada huruf illat di posisi lam fi'ilnya. Fa'ala hasfi harfil illati, sehingga harus dihilangkan huruf illatnya. Nahwu ihsya. Contohnya seperti pada lafaz fi'il amr ihsya, yang maknanya adalah takutlah wahai kamu seorang laki-laki. Wagzu, dan lafaz fi'il amr ugzu,
yang bermakna berperanglah wahai kamu seorang laki-laki. Warmi, dan lafaz fil amr irmi yang maknanya adalah lemparkanlah wahai kamu seorang laki-laki. Kesimpulan dari kelompok yang kedua ini bahwa bentukan asal dari setiap lafaz fil amr selalu mabni berakhiran sukun. Kondisi mabni sukun ini bisa dikecualikan jika lafaz fil amr tersebut bersambung dengan 3 domir. Di antaranya seperti domir tasniyah mukhotob muzakkar wa muannas, yaitu kata ganti lawan bicara berjumlah 2 orang baik laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti pada lafaz fil amr idriba, pukullah oleh kalian wahai 2 orang laki-laki ataupun perempuan. Pada contoh lafaz fil amr ini, bentukan akhirannya tidaklah lagi mabni dengan sukun, melainkan mabninya dengan harokat fathah dan alif. Kemudian domirnya yang kedua, domir jamak muzakkar, yaitu kata ganti laki jamak. Contohnya seperti pada lafaz idribu, pukullah oleh kalian wahai para laki-laki. Contoh lafaz fil amr ini, bentukan akhirannya tidaklah lagi mabni sukun, melainkan mabninya dengan harokat domah dan wawu. Lalu domirnya yang ketiga yaitu domir mu'annas mukhotobah, yaitu kata ganti lawan bicara perempuan tunggal. Contohnya seperti pada lafaz idribi, pukullah oleh kamu wahai seorang wanita. Pada contoh lafaz fil amr ini, bentukan akhirannya tidaklah lagi mabni sukun, melainkan mabninya dengan harokat kasroh dan ya mati. Sedangkan jika bersambung dengan domir jamak mu'annas, keadaan bentuk akhir lafaz fil amrnya tetaplah dengan mabni sukun seperti bentukan asalnya, di mana keadaannya ini berbeda sendiri dengan keadaan 3 domir yang sebelumnya. Contohnya seperti pada lafaz idribna. Pada contoh lafaz fil amr ini, bentukan akhirannya tetaplah dengan mabni sukun. Sedangkan huruf nun terakhir yang bersambung dengan lafaz fil amr ini menunjukkan kepada huruf domirnya, bukan menunjukkan kepada bentukan mabninya. Kemudian keadaan mabni sukun pada akhiran lafaz fil amr ini bisa dikecualikan juga jika fil amr ini berasal dari bentukan fil madi yang mu'talam, atau istilahnya adalah bina nakis. Hampir sama seperti pembahasan pada fil madi sebelumnya yang berbina nakis. Kondisi huruf ilatnya bukan lagi tidak diberikan harokat, melainkan huruf ilatnya tersebut dibuang. Contohnya seperti pada lafaz roma yarmi yang maknanya adalah melempar. Bentukan lafaz fil amrnya adalah irmi. Kita perhatikan pada contoh lafaz fil mudhore yang berakhiran huruf ilat ya. Ketika lafaz fil mudhore ini dibentuk ke dalam fil amr, maka huruf ilat ya yang berada di akhiran lafaz fiilnya tersebut dibuang. Dan alasan dibuang huruf ilat ya karena sebagai alamat ataupun tanda i'rab jazm pada fiil amr nakis. Wal mu'robu minal af'ali, sedangkan fiil yang berjenis mu'rob adalah al-fi'lul mudhari'u, yaitu fiil mudhore. Bisyarti an la yattasila bihi nunul inasi, dengan syarat tidak bersambung dengannya huruf nun yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Wala nunut tauqidil mubasyiratu, dan tidak bersambung dengannya nun taukid yang bersambung secara langsung. Nahu yadribu, contohnya seperti pada lafaz fi'il mudhore yadribu,
yang maknanya dia seorang laki-laki sedang memukul. Wa yakhsha, dan lafaz fi'il mudhari yakhsha, dia seorang laki-laki sedang takut. Kesimpulan dari penulis tadi adalah kalimat fi'il yang ditinjau dari waktu kejadiannya ada 3, seperti fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Dan dari ketiga jenis fi'il ini, jika ditinjau dari segi bentukan akhir lafaznya, maka yang merupakan jenis mu'rob hanyalah fi'il mudhari saja. Sedangkan kedua jenis fi'il lainnya, yaitu fi'il madi dan fi'il amar, termasuk ke dalam fi'il yang mabni. Walaupun keumuman bentukan akhiran dari sebuah fi'il mudhari adalah rofa, yaitu selalu berharokat dhammah dikarenakan mengikuti kepada sigot wazan pembentukan dari fi'il mudhari'nya. Namun jika lafaznya diawali oleh amil yang menasobkan ataupun amil yang menjazmkan, maka bentukan akhiran lafaznya akan berubah menyesuaikan dengan amilnya. Contohnya seperti pada lafaz fi'il madi darosa, belajar, dengan bentukan fi'il amarnya udrus, belajarlah. Ketika bentukan fi'il mudhari'nya yaitu yadrusu dimasuki oleh amil yang menasobkan seperti huruf an, maka bentukannya menjadi an yadrusa. Perhatikan di akhir lafaz fi'il mudhari'nya tidak lagi dalam keadaan rofa dengan dhammah. Akhiran lafaznya telah berubah karena masuknya amil yang menasobkan. Dan tanda nasobnya yaitu harokat fathah yang telah menggantikan harokat dhammah sebelumnya. Kemudian jika fi'il mudhari yadrusu ini dimasuki oleh amil yang menjazmkan seperti huruf lam, maka bentukannya menjadi lam yadrus. Perhatikan di akhir lafaz fi'il mudhari'nya tidak lagi dalam keadaan rofa dengan dhammah. Akhiran lafaznya telah berubah karena masuknya amil yang menjazmkan. Dan tanda jazmnya itu berupa sukun yang telah menggantikan harokat dhammah sebelumnya. Fa inittasalat bihi nunul insi bunya ma'aha alas sukuni. Bila fi'il mudhari'nya tersebut bersambung dengannya nun domir jamak mu'annas, yaitu domir yang menunjukkan perempuan jamak, maka fi'il mudhari'nya dimabnikan di atas sukun. Nahu wal walidatu yurdi'na. Contohnya seperti pada kalimat wal walidatu yurdi'na, dan para ibu menyusui. Pada contoh kalimat ini lafaz fi'il mudhari yurdi'na, akhiran lafaz fi'il mudhari'nya disukunkan karena bersambung dengan huruf nun domir jamak muannas. Dan kesimpulan dari penulis tadi menjelaskan kondisi lafaz fi'il mudhari yang bersambung dengan nun domir jamak muannas ataupun huruf nun jamak niswah, yaitu huruf nun yang menunjukkan sebagai kata ganti perempuan berjumlah jamak, baik itu sebagai kata ganti orang ketiga, hunna, atau sebagai kata ganti orang kedua, antunna, maka keadaan bentukan akhiran lafaz fi'il mudhari'nya berada dalam keadaan mabni disukunkan ataupun jazm. Contohnya seperti pada lafaz darosa yadrusu yang maknanya adalah belajar. Ketika bersambung dengan huruf nun jamak niswah, maka bentukannya menjadi yadrusna. Mereka para perempuan sedang belajar. Lalu jika bersambung dengan huruf nun jamak niswah pihak kedua, bentukannya menjadi tadrusna. Kalian para perempuan sedang belajar. Kaidah ini berlaku pula untuk fi'il-fi'il nakis ataupun fi'il-fi'il mu'talam. Seperti pada contoh lafaz Roma yarmi yang maknanya adalah melempar.
Ketika bersambung dengan huruf nun jamak niswah pihak ketiga, bentukannya menjadi yarmina. Mereka, para perempuan, sedang melempar. Lalu jika bersambung dengan huruf nun jamak niswah pihak kedua, bentukannya menjadi tarmina. Kalian, para perempuan, sedang melempar. Dari dua contoh lafaz fi'il mudhari tadi yang bersambung dengan nun domir jamak muannas ataupun nun jamak niswah, keadaan bentukan akhiran lafaznya semuanya dalam keadaan mabni disukunkan, walaupun huruf yang terakhirnya merupakan huruf yang ilat seperti huruf ya. Kedua huruf ilatnya tidaklah dihilangkan ataupun dibuang, tapi tetap ada namun dimabnikan dengan sukun, seperti halnya pada huruf-huruf yang sahih. Wa inittasalat bihi nunut taukidil mubasyiratu bunia alal fathi. Dan apabila fi'il mudhari'nya tersebut bersambung secara langsung dengannya nun taukid, maka dimabnikan di atas harokat fathah. Nahu layus jananna walayakunan. Contohnya seperti pada kalimat layus jananna walayakunan. Sungguh niscaya dia akan dipenjarakan dan sungguh ia akan menjadi. Penulis kemudian menjelaskan mengenai lafaz fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf nun taukid. Huruf nun taukid yaitu huruf nun yang bersambung pada akhir lafaz fi'il mudhari atau fi'il amar atau fi'il nahi, di mana huruf nun taukid ini berfungsi untuk menguatkan makna kalimat atau penekanan hukum sekaligus menghilangkan segala bentuk potensi munculnya keraguan. Dan untuk huruf nun taukid ini terbagi ke dalam dua jenis dengan fungsi yang serupa, namun dengan tingkat kekuatan penekanannya yang berbeda, yaitu huruf nun taukid sakilah dan huruf nun taukid khofifah. Huruf nun taukid sakilah yaitu huruf nun bertasdid yang menunjukkan beratnya penekanan makna. Contohnya seperti pada lafaz layus jananna. Sungguh niscaya dia akan dipenjarakan. Pada contoh ini huruf nun terakhir pada lafaz fi'il mudhari dimabnikan dengan harokat fathah ketika lafaz fi'il mudhari'nya tersebut bersambung dengan huruf nun taukid sakilah. Dan jika tidak bersambung dengan huruf nun taukid sakilah, bentukan lafaz fi'il mudhari'nya tersebut kembali ke bentuk asalnya, yaitu dalam keadaan rofa bil dhammah, seperti lafaz yusjanu. Lalu untuk huruf nun taukid khofifah, yaitu huruf nun bersukun, yang menunjukkan ringannya penekanan makna. Contohnya seperti pada lafaz layakunan, sungguh ia akan menjadi. Pada contoh ini bentukan mu'rabnya bisa bervariasi, tergantung ketika pembacaannya dalam sebuah kalimat. Pada asalnya, huruf nun khofifah hanyalah berupa huruf nun yang disukunkan saja. Namun karena huruf terakhir pada lafaz fi'il mudhari'nya juga adalah huruf nun yang menjadi pemberhentian waqaf, maka diperbolehkan dengan menuliskannya dengan harokat tanwin fathatain bersambung alif, seperti pada contoh yang kita lihat di layar. Dan jika tidak bersambung dengan huruf nun taukid khofifah, bentukan lafaz fi'il mudhari'nya kembali ke bentukan asal, yaitu seperti lafaz yakunu. Jadi maksud i'rab pada fi'il mudhari di sini bukanlah pada huruf nun taukidnya, tetapi kepada lafaz fi'il mudhari yang bersambung dengannya. Sehingga huruf nun taukid ini bisa mengembalikan fi'il mudhari ke hukum asal kalimah fi'il, yaitu mabni.
Karena fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid secara langsung dihukuminya secara mabni dengan harokat fathah. Hukum ini juga berlaku untuk fi'il-fi'il hasil turunan dari fi'il mudhari seperti fi'il amr dan fi'il nahi. Contoh fi'il mudhari dengan nun taukid sakilah yaitu yansuronna. Kemudian contoh fi'il amr dengan nun taukid khafifah yaitu unsuron. Lalu yang terakhir contoh fi'il nahi dengan nun taukid khafifah yaitu la tansuron. Perhatikanlah pada harokat huruf ro, di mana huruf ro di sini dimabnikan dengan fathah, karena akhir lafaz fi'il tersebut bersambung langsung dengan huruf nun taukid, baik itu nun taukid sakilah maupun khafifah. Dan ketika huruf terakhir dari lafaz fi'ilnya tersebut bukanlah huruf nun, melainkan huruf ro, maka huruf nun taukid khafifahnya ditampakkan dengan tanda sukun di atasnya, bukan dengan harokat tanwin seperti pada contoh di awal. Walaupun sebenarnya dalam pembentukan akhir lafaz fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf nun taukid ini ada banyak kaedah-kaedahnya. Seperti apabila bersandar dengan dhamir isnain, lafaznya menjadi latan suronni. Kemudian jika bersandar dengan wawu jamaah, lafaznya menjadi latan surunna, di mana huruf wawunya dihilangkan dan dirofakan dengan domah pada akhir lafaz fi'ilnya. Begitu pula jika bersandar dengan huruf ya mukhatabah, lafaznya menjadi latan surinna, di mana huruf ya-nya dihilangkan dan dijarkan dengan kasroh pada akhir lafaz fi'ilnya. Kesemuanya itu memiliki kaedah tersendiri dalam penulisan dan pembacaannya. Namun untuk pembahasan lebih jauh mengenai hal itu akan dibahas pada pembelajaran tingkat lanjutan, agar tidak dibingungkan dengan pembahasan materi yang terlalu dalam pada bab ini. Wa innama u'ribal mudhari'u limusyabahati lil ismi. Dan hanya saja untuk fi'il mudhari yang dimu'rabkan dikarenakan ada keserupaannya dengan kalimah isim. Karena makna dari fi'il mudhari itu sendiri yaitu yang menyerupai, terutamanya menyerupai dengan isim fa'il, baik itu ditinjau dari segi lafaz dan maknanya. Hukmul hurufi, hukumnya huruf. Wa ammal hurufu famabniyatun kulluha. Dan adapun huruf, sifatnya mutlak dimabnikan akhirannya semuanya, alias tidak ada huruf yang mu'rob atau berubah-ubah akhiran lafaznya. Karena makna-makna yang membutuhkan i'rob seperti makna fa'iliyah, maf'uliyah, dan idofah tidak terjadi dalam kalimah huruf. Oleh karena itulah, kalimah huruf dihukumi mutlak dengan mabni. Dan hukum asal dari tanda mabni ini adalah sukun. Karena sukun adalah harokat yang paling ringan, baik pada kalimah isim, fi'il, dan huruf. Maka dari itu, hampir kebanyakan kalimat huruf berakhiran sukun, seperti pada huruf kam, min, man, hal, na'am, lau, an, in, kai, dan lam. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutammimah Jurumiyah, pembahasan episode ke-7 mengenai mabni dan mu'rob pada kalimah fi'il. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutammimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.